ไม่เป็นไรก็ดีแล้วแค่นี้นะ Film berawal dengan sebuah sekolah yang konon katanya di sekolah ini ada seorang murid yang meninggal dengan mengenaskan. Setelah kejadian itu, selang beberapa tahun kemudian di sekolah itu ada seorang siswi bernama Vi dan temannya yang bernama Kanok. Sepasang sahabat yang sama-sama menyukai kisah mistis dan cerita-cerita horor. Suatu pagi Kanok memberikan informasi kalau dia sudah menemukan tempat angker di mana dulunya sering dibuat tempat eksekusi dan pembantaian besar-besaran zaman dulu. Di mana tempat itu tepatnya di sebuah pohon beringin besar di sekolah mereka. Mereka mendekati pohon itu dan mengambil beberapa gambar dan foto bersama. Ketika mereka akan pulang, Kanok ingat kalau buku catatannya tertinggal di kelas. Dia pun pamit pada Vi untuk mengambil buku itu. Kemudian mereka pun pulang ke rumah Vi untuk mengerjakan tugas bersama. Setelah tugas itu selesai, mereka sempat membaca artikel tentang sekolah mereka, di mana di sana ditulis kalau dulu ada seorang siswi bernama Wanida yang meninggal secara tragis. Kepalanya dipisahkan lalu disembunyikan di kolong meja. Namun tidak ada seorang pun yang menemukan kepalanya sampai sekarang. Di artikel itu juga tertulis kalau ada yang melihat hantu kepalanya di kolong meja, maka dia harus menemukan kepalanya dalam 2 hari. Kalau tidak, dia akan terkena kutukan yang dikenal dengan nama kutukan Wanida. Setelah melihat artikel itu, Kanok terdiam. Dia lalu bercerita kalau saat dia mengambil buku catatan yang tertinggal di kelas tadi, dia mengalami kejadian aneh. Namun sebelum dia menyelesaikan ceritanya, Ibu Vi datang menyuruh Vi untuk segera tidur dan Kanok pun pulang. Besoknya Vi sekolah seperti biasa, namun hari itu dia tidak melihat Kanok. Vi menelponnya tapi tidak ada jawaban. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, meja Kanok tiba-tiba bergerak sendiri mengenai Vi. Setelah dilihat, tidak ada siapapun. Pembelajaran selesai, semua murid pulang. Tak lama gurunya menanyakan kepada Vi kenapa Kanok tidak masuk. Vi juga tidak tahu. Dia lalu menelpon lagi Kanok dan tak lama Kanok menjawab dan mengabarkan kalau dia sedang sakit. Vi mengambil buku dan menjatuhkan pulpennya. Saat dia mengambil pulpen itu, Vi melihat kepala itu ada di kolong meja. Besoknya, Vi masih masuk sekolah dan Kanok tidak masuk lagi. Vi lalu menelponnya. Setelah ditunggu, yang angkat mamanya. Mamanya bilang dengan pelan dan jelas kalau Kanok sudah meninggal dunia semalam karena kecelakaan. Vi teringat dengan kutukan itu. Dia yakin kalau Kanok melihat kepalanya di kolong meja dan meninggal karena kutukan itu. Hanya setelah kelas kosong, dia lalu mencari keberadaan kepala Wanida di setiap kolong bangku. Tak lama gurunya memergoki Vi sedang mencari sesuatu. Karena Vi disangka mencuri, dia lalu membawa Vi ke ruangannya untuk ditanyai. Gurunya bertanya, "Apa yang sedang kau cari?" Namun Vi tidak bisa menjawabnya. Vi balik bertanya, "Apakah dulu di sini ada murid yang bernama Wanida?" Mendengar pertanyaan itu, gurunya terdiam. Dia lalu menjawab kalau memang dulu ada murid yang bernama Wanida yang meninggal di sekolah ini, tapi gurunya tidak percaya kutukannya. Dari pertanyaan itu, gurunya tahu apa yang sedang dicari Vi, dan dia langsung memulangkannya. Singkat cerita, besoknya Vi disuruh ke depan oleh gurunya untuk menyelesaikan soal. Dia pun ke depan.
dan mengambil spidol. Tak lama dia sadar kalau dia masuk ke dimensi lain, hari di mana Wanida meninggal dan hantunya muncul tanpa kepala. Hantu itu mengambil kapur dan menuliskan di papan tulis kalau dia minta tolong. Namun semua itu hanyalah mimpi buruknya. Malam itu dia membuka laptopnya dan mencari tahu cara berkomunikasi dengan arwah dan menyiapkan ritual. Ia membuat sejenis papan Ouija versi Thailand supaya bisa berkomunikasi dengan arwah Wanida. Setelah selesai, dia langsung pergi ke sekolahnya sendirian. V mulai ritual dengan media gelas dan membaca mantra. Putto Thaya, Putto Thaya, Putto. Gelas itu mulai bergerak sendiri karena Wanida mulai menunjukkan wujudnya sebagai hantu tanpa kepala. V bertanya, apa yang harus saya lakukan? Arwah Wanida pun meminta tolong untuk dicarikan kepalanya. Karena V tidak tahu di mana harus mencarinya, arwah Wanida mengizinkan V untuk melihat kilas balik hari di mana Wanida meninggal. Saat itu Wanida dan dua temannya sedang memainkan papan Ouija untuk memanggil arwah yang sudah melakukan pembantaian pada zaman dulu. Setelah arwahnya masuk ke dalam gelas, awalnya mereka masih aman-aman saja. Tapi lama-kelamaan mereka malah mendapatkan teror kalau arwah itu ingin mereka untuk mati. Tak lama seorang penjaga sekolah masuk dan memergoki mereka sedang memainkan papan Ouija itu. Penjaga itu menyuruh mereka untuk segera pulang. Ketika Wanida membereskan barang-barangnya, tak sengaja dia menjatuhkan gelas yang ada arwah pembantai tadi dan arwah itu masuk ke raga si penjaga sekolah. Dari sanalah awal terjadinya Wanida meninggal oleh si penjaga sekolah yang kerasukan dan kepalanya dipisahkan lalu dibawa oleh penjaga itu ke suatu tempat. Hantu Wanida menyuruh V untuk mengikuti si penjaga itu supaya dia tahu di mana dia menyembunyikan kepalanya. V mengikuti penjaga itu sampai ke sebuah tempat yang kini tempat itu sudah dikunci karena tidak terpakai. Dia memaksa membuka kuncinya dengan paksa sampai V bisa membukanya. Setelah masuk, di dalam sana banyak sekali meja-meja bekas yang sudah tidak terpakai. Lalu mata V tertuju pada sebuah meja yang bergerak-gerak sendiri. V mendekati meja itu dan dia melihat di kolongnya ada sesuatu yang dibungkus dengan kain yang diduga itu adalah kepala Wanida. Ketika dibuka, benar saja itu adalah sebuah kepala. V dengan berani mencoba mengambilnya, namun ada hal aneh yang dimana kepala itu seperti tersangkut sehingga sulit untuk dikeluarkan. V menggunakan sekuat tenaga dan akhirnya dia pun bisa mengeluarkannya. Setelah itu, V memeluk kepala itu sambil membacakan doa. Tapi tiba-tiba kepala itu mengeluarkan suara tangisan.
Namun ada yang lebih menyeramkan dari itu. Di belakang V ada sebuah sosok yang diduga sosok ini merupakan si pembantai dan dia juga yang sudah menghabisi nyawa Wanida. V sangat takut. Sambil membaca doa, dia terus memeluk kepala Wanida. Dan jep, sosok itu tiba-tiba menghilang. Setelah semua selesai, V langsung menguburkan kepala Wanida di pohon beringin itu. Ketika V sampai di rumah, hari sudah pagi. Orang tuanya menunggu V karena semalaman tidak ada. Mereka sangat khawatir anaknya kenapa-napa. Lalu ibunya V pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Tak lama ibunya bilang gini sambil melihat ke belakang V. "Siapa yang kau ajak ke rumah?" "Lu phaใคร มาด้วยอะ?" Mendengar pertanyaan itu, V bingung karena dia tidak mengajak siapa-siapa. Tiba-tiba sebuah gelas jatuh sendiri. V langsung teringat saat Wanida memecahkan gelasnya. Dan ternyata benar, ibunya langsung kesurupan. Ayahnya mencoba menolong sang ibu, namun malah dia yang jadi korban. Ibu V kerasukan arwah si pembantai dan dia mengejar V dan langsung menghabisinya. Kini V sudah tamat, nasibnya sama seperti Wanida, di mana kepalanya disembunyikan di kolong meja. Arwah Wanida menghampiri kepala V dan dia mengucapkan terima kasih karena sekarang sudah menemukan kepalanya. ขอบคุณนะ มนัสวี Sampai di sini film pun berakhir.